Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami berdasarkan artikel dengan tema pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kearifan lokal. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan anggota kelompok 5. Ada Ajeng Suci Pratiwi absen 2, Dimas Rendi Setiawan absen 7, Dinda Fauzia absen 8, Dwi Fajar Handoyo absen 9, Erlina Nurmala Masuro absen 11, Muhammad Satria Agung absen 25, Muhammad Syahidul Uma absen 26, dan yang terakhir yaitu Rival Setiawan absen 31. Dengan pembagian tugas sebagai berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas mengenai pengertian pemberdayaan. Apa sih pemberdayaan itu? Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu topik yang akan kami bahas, yaitu mengenai 1. Bagaimana sih latar belakang program pemberdayaan ini? Yang kedua yaitu strategi apa saja yang digunakan dalam program pemberdayaan. Yang ketiga, hambatan apa saja yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Dan yang keempat yaitu upaya apa saja yang telah dilakukan untuk program pemberdayaan ini. Oke, kita lanjut poin A, latar belakang 1, penjelasan dari Ajeng Suci Pratiwi absen 2. Yang melatar belakangi hal ini yaitu adanya paradigma pembangunan nasional yang telah bergeser dari pengutamaan pendekatan top-down ke arah yang lebih menempatkan masyarakat sebagai titik sentral pembangunan. Yang dimaksud masyarakat sebagai titik sentral pembangunan yaitu menempatkan manusia sebagai motor dan subjek pembangunan. Dalam proses pembangunan, manusia atau masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan saja, akan tetapi berperan penting sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Artinya, proses pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan perspektif ini, pembangunan pada saat yang bersamaan harus diarahkan, guna memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan berarti mengarahkan pembangunan untuk memenuhi tujuannya yang paling utama, yaitu pemberdayaan. Upaya-upaya pemberdayaan telah dibantu oleh pemerintah dunia dan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka membantu dan banyak menghabiskan strategi. Bahkan mereka juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Namun, tingkat kemiskinan belum banyak berkurang. Model pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal ini mengandung arti peletakan nilai-nilai setempat sebagai input penanggulangan kemiskinan. Istilah peletakan nilai lokal di sini lebih dimaknai sebagai apresiasi terhadap praktek penanggulangan kemiskinan yang diinisialisasi oleh pelaku tingkat lokal dengan menjadikan kebijakan nasional sebagai rambu-rambu dalam membangun kerjasama sinergitas pada berbagai sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat saya tarik garis besar bahwa fokus tulisan ini adalah penanggulangan kemiskinan dengan belajar pada praktek implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Selanjutnya yaitu latar belakang 2, penjelasan dari Dimas Rendi Setiawan absen 7. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendi Setiawan. Saya dari kelompok 5, absen 7. Di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kearifan lokal yang dari artikel sebelumnya atau tugas sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, slide saya, yaitu latar belakang dari permasalahan ini atau desa ini. Itu kenapa latar belakangnya. Saya akan membahasnya. Sebelumnya sudah dibahas oleh Ajeng dari latar belakangnya. Mungkin menurut Ajeng seperti ini, tapi saya akan membahasnya ulang menurut saya. Yaitu yang pertama adalah pemerintah. Di artikel itu, pada saat itu dunia usaha dan LSM telah banyak menghabisi energi mengeluarkan kebijakan
strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Namun tingkat kemiskinan terutama di masyarakat asli masih belum banyak berkurang. Pemerintah daerah tersebut memiliki kebebasan yang luas untuk menerjemahkan kebijakan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan menyesuaikan dengan kondisi setempat, termasuk menggunakan kearifan lokal sebagai input dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Dengan demikian, maka kebijakan nasional lebih mendapat apresiasi di tingkat daerah dan kearifan lokal mendapatkan tempat sebagai salah satu input dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Masalahnya adalah bahwa pada masa sekarang ini keberadaan kearifan lokal kurang diperhatikan dalam usaha penanggulangan kemiskinan, bahkan mulai terancam oleh nilai-nilai luar. Kebanyakan unsur-unsur dari nilai luar tersebut tidak dapat sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat asli karena berbagai keterbatasan yang ada pada mereka. Padahal kehidupan sosial ekonomi masyarakat asli tidak dapat dipisahkan dari mekanisme dan kearifan lokal. Karena itu, pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal sangat diperlukan untuk menopang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf juga kalau kata-katanya masih belibet atau salah kata. Terima kasih. Selanjutnya yaitu poin B, strategi yang digunakan 1, penjelasan dari Dinda Fauzia absen 8. 5 strategi yang digunakan dalam program pemberdayaan. 1. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat sesuai dengan konvensi yang diselenggarakan oleh ILO. 3. Isu pelestarian lingkungan dan menghindari keterdesakan komunitas asli dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. 4. Meniadakan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan nasional. 5. Memperkuat nilai-nilai masyarakat setempat dengan cara mengintegrasikannya dalam desain kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi yang digunakan 2, penjelasan dari Dwi Fajar Handoyo absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Handoyo dari kelas 12 IPS 2 absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi yang digunakan dalam program pemberdayaan. Yang pertama, perubahan dan kebiasaan warga dari penerima pembangunan. Yang nomor 2, menuju warga yang kapabel dan berpartisipasi. Nomor 3, menangani isu dalam masyarakat. Nomor 4, upaya pengadaan dalam pelayanan dasar dalam kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok diidentikan dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial seperti fasilitas kesehatan, peningkatan gizi, pendidikan, dan sanitasi untuk kesejahteraan rakyat. Yang nomor 5, upaya terencana untuk mencapai tujuan lebih kompleks dan bervariasi guna mencapai tujuan sosial yang lebih sulit diukur seperti keadilan pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian, serta adanya kesempatan yang sama. Dan yang terakhir, nomor 6, untuk upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat dan meningkatkan potensialnya, mobilisasi antusiasenya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan terkait dengan diri mereka. Selanjutnya yaitu poin D, hambatan yang terjadi 1, penjelasan dari Erlina Nurmalamaswuro absen 11. Dengan bentuk masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultur, maka interpretasi yang terjadi terhadap lingkungan hidupnya, alam, sosial, dan binaan akan berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Walaupun mempunyai pola hidup yang sama, tetapi karena berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, maka dapat terjadi pemahaman yang berbeda terhadap suatu kondisi. Begitu juga, walaupun mempunyai latar belakang suku bangsa yang sama, tetapi mempunyai pola hidup yang berbeda, maka tetap saja pemahaman terhadap lingkungannya juga akan menghasilkan bentuk yang berbeda.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka demi melaksanakan program pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kiranya melakukan beberapa aktivitas yang berangkat dari usaha menginventarisasikan konsep-konsep atau persepsi tentang masalah sosial dan juga kemiskinan dari sudut pandang komuniti atau masyarakat yang mengalaminya. Di samping itu, sebagai pemerintah yang melaksanakan dan menerapkan program pemerintah tersebut, maka perlu diperhatikan sistem penerapan yang ada yang terkait dengan sistem birokrasi pemerintah yang mendominasi budaya nasional. Oleh karena itu, sifat kesukubangsaan dan kelompok serta ras dan agama di dalam arena nasional perlu dihilangkan untuk menjaga kewibawaan pemerintah sebagai acuan dalam bertindak dan berinteraksi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Hambatan yang terjadi 2, penjelasan dari Muhammad Satria Agung, absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Satria Agung, absen 25, akan menjelaskan poin C. Perubahan kebudayaan pada dasarnya akan terjadi ketika lingkungan mengalami perubahan dan juga komposisi penduduk yang berbuah serta munculnya ide-ide baru dari para pendukung kebudayaan yang bersangkutan, sehingga secara umum perubahan kebudayaan dapat ditengarai sebagai perubahan dari luar yang terdiri dari perubahan lingkungan, yaitu alam, sosial, dan binaan, dan perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu adanya inovasi dan juga perubahan struktur penduduk. Perubahan dari luar seperti perubahan lingkungan, alam mau tidak mau akan menggeser pengetahuan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang telah berubah tersebut demi pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga pergeseran pengetahuan ini akan menciptakan sebuah tingkah laku baru yang berbeda dari sebelumnya dengan lingkungan berbeda. Perubahan lingkungan sosial menciptakan strategi baru guna mewujudkan tingkah lakunya yang semula tidak dapat dipakai lagi karena sudah tidak sesuai dengan pola-pola sosial yang ada sebelumnya, seperti perubahan dari kebersamaan dalam masyarakat di pedesaan akan berganti pada bentuk individual di masyarakat perkotaan. Karena dalam kehidupan masyarakat kota, pola kebersamaan sudah tidak dipertahankan lagi, tetapi sebagai awal proses adaptasi perubahan ini, kadang-kadang pola kebersamaan masih tetap dipakai guna proses adaptasi, tapi lambat laun akan berubah menjadi individual. Perubahan dari dalam biasanya berupa perubahan ide dan gagasan seorang individu warga masyarakat yang kemudian ide dan gagasan tersebut didifusikan ke warga lain dan menjadikannya pedoman bagi tingkah laku yang ada. Perubahan ide dan gagasan biasanya berupa penemuan baru demi efisiensi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pola hidup dari masyarakat akan mengalami pergeseran dan kemudian mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu poin D, upaya pemeliharaan 1, penjelasan dari Muhammad Syahidul Umma, absen 26. Nama saya Muhammad Syahidul Umma. Di sini saya menjelaskan poin D, bagaimana upaya pemeliharaan program pemberdayaan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka demi melaksanakan program pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kiranya melakukan beberapa aktivitas yang berangkat dari usaha menginventarisasikan konsep-konsep atau persepsi tentang masalah sosial dan juga kemiskinan dari sudut berbagai cara dilakukan dengan usaha mengidentifikasikan suku bangsa dengan kebiasaannya dan juga terkait dengan pola hidup sebagai bentuk usaha mata pencaharian dari masyarakat yang ada. Upaya pemeliharaan 2, penjelasan dari Rival Setiawan, absen 31. Saya Rival Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan poin D, bagaimana upaya pemeliharaan program pemberdayaan. Ada beberapa upaya pemeliharaan program pemberdayaan. Pertama, mengidentifikasi suku bangsa dengan kebiasaannya dan juga terkait dengan pola hidup sebagai untuk bentuk usaha mata pencaharian dari masyarakat. Yang kedua, pandangan komunitas atau masyarakat yang mengalaminya.
Yang ketiga, menginvestasikan beberapa hasil yang dibangun dari usaha pemberdayaan. Yang keempat, membentuk pola hidup masyarakat sebagai mata pencaharian. Yang kelima, membuat program investasi jangka panjang. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Itu tadi hasil analisis kelompok kami berdasarkan penjelasan dari masing-masing sudut pandang anggota kelompok. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.